Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indar Fitriana, NPM 181211069, kelas akuntansi B1. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ujian tengah semester penganggaran perusahaan. Yang pertama, pada soal sudah diketahui data PT MyStyle tahun 2016 sampai 2018. Nah, di sini ada total dan rata-ratanya. Di sini rata-rata triwulan pertama itu dijumlahkan hasilnya Rp130.086, triwulan kedua hasilnya Rp147.134, triwulan ketiga hasilnya Rp185.701, triwulan keempat hasilnya Rp250.345. Nah, totalnya itu dijumlahkan hasilnya Rp713.266. Kemudian, dari hasil total ini dibagikan dengan 3 tahun, ada 3 di sini, jadi hasilnya adalah Rp237.755. Nah, kemudian di sini perkiraan harga jual tahun 2019 naik 20% dari tahun 2018, yaitu Rp250.000 dikali 120%. Hasilnya adalah Rp300.000. Kemudian di sini kita lanjut menggunakan metode rata-rata bergerak dalam menentukan perkiraan penjualan. Nah, di sini kan kita sudah dapat tadi hasilnya. Total dari penjualan tahun 2016, di sini hasilnya Rp216.150. Kemudian total penjualan tahun 2017 yaitu Rp217.772. Total penjualan tahun 2018 yaitu Rp279.344. Hasilnya Rp713.266. Rata-rata penjualan 3 tahun berarti Rp713.266 dibagi 3, hasilnya adalah Rp237.755. Di soal diketahui pengendalian penjualan PT MyStyle membagi penjualan selama tahun 2019 ke 4 triwulan. Triwulan pertama 15%, triwulan kedua 20%, triwulan ketiga 35%, triwulan keempat 30%. Nah, cara menghitungnya adalah hasil penjualan tahun 2019 ini Rp237.755 dikali dengan 15% pada tahun triwulan pertama. Hasilnya Rp35.663. Yang kedua, triwulan kedua diketahui 20%, jadi Rp237.755 dikali dengan 20%, hasilnya Rp47.551. Kemudian untuk triwulan ketiga diketahui yaitu 35%, jadi penjualan 2019 Rp237.755 dikali dengan 35%, hasilnya Rp83.214. Selanjutnya, untuk triwulan keempat hasilnya adalah 30%, jadi Rp237.755 dikali dengan 30%, hasilnya Rp71.327. Dan dijumlahkan hasilnya adalah Rp237.755. Untuk anggaran penjualan. Anggaran penjualan untuk triwulan pertama, penjualan barang jadi dalam unit sudah diketahui di atas ini, Rp35.663. Dikalikan dengan harga jual. Harga jualnya tadi sudah kita ketahui Rp250.000 dikali dengan 120%, hasilnya adalah Rp300.000. Untuk penjualan barang jadi itu didapatkan dari penjualan barang jadi dalam unit dikalikan dengan harga jual, hasilnya Rp10.698.900. Untuk triwulan kedua, penjualan barang jadi dalam unitnya diketahui itu Rp47.551. Dikalikan dengan harga jualnya Rp300.000, hasilnya Rp14.265.300. Untuk triwulan ketiga diketahui penjualan barang dalam unitnya Rp83.214. Dikalikan dengan harga jual yaitu Rp300.000. Hasilnya Rp24.964.200. Untuk triwulan keempat diketahui penjualan barang jadi dalam unitnya Rp71.327. Dikalikan dengan harga jual Rp300.000, hasilnya penjualan barang jadinya Rp21.398.100. Nah, totalnya itu dari semua penjualan barang jadi ini dijumlahkan hasilnya Rp71.326.500.
Selanjutnya untuk anggaran produksi menggunakan metode stabilisasi produksi. Nah, pada di soal sudah diketahui persediaan awal barang jadi di tahun 2019 sebanyak 35.000 unit. Nah, kita isi di sini di persediaan awal barang jadi pada triwulan pertama jadi diisi 35.000. Terus diketahui persediaan barang akhir barang jadi di tahun 2019 sebanyak 25.000 unit. Kita isi di persediaan akhir barang jadi 25.000 di triwulan keempat. Nah, untuk yang penjualan unit kita sudah tahu dari anggaran penjualan sebelumnya. Nah, kemudian ini totalnya di sini total dari penjualan unit 237.755 ditambahkan dengan 25.000 hasilnya 262.755. Terus kita kan sudah tahu tadi persediaan awal barang jadi 35.000. Jadi 262.755 dikurang dengan 35.000 hasilnya 227.755. Karena jumlah barang jadi yang akan diproduksi ini totalnya belum diketahui. Total yang di sini 227.755 dibagi dengan 4 karena di sini ada 4 triwulan. Untuk dari triwulan keempat diketahui penjualan unitnya 71.327. Persediaan akhir barang jadi sudah diketahui di soal 25.000. 71.327 ditambahkan dengan 25.000 hasilnya 96.327. Kemudian untuk mendapatkan ini didapatkan dari 96.327 dikurang dengan 56.939 hasilnya 39.388. Untuk triwulan ketiga diketahui penjualan unitnya itu 83.214 rupiah. 83.214 rupiah. Kenapa jerawatnya di bawah hidung? Kemudian untuk triwulan ketiga, di sini diketahui penjualan unitnya 83.214. Nah, untuk persediaan akhir barang jadi diambil dari triwulan keempat. Triwulan keempat punya awal barang jadi 39.388 dipindahkan ke persediaan akhir barang jadi triwulan ketiga. Jadi 83.214 ditambah dengan 39.988 hasilnya 122.602. Kemudian 122.602 dikurang dengan 56.939 kita dapatkan persediaan awal barang jadi yaitu 65.644. Untuk triwulan kedua diketahui penjualan barang dalam unitnya 47.551. Kemudian persediaan akhir barang jadinya diambil dari persediaan awal barang jadi triwulan ketiga 65.664. Nah, dijumlahkan dari penjualan barang dalam unit ditambah dengan persediaan akhir barang jadi dijumlahkan hasilnya 113.215 rupiah. Dari penjualan barang jadi yang dibutuhkan ini dikurang dengan jumlah barang yang jadi yang akan diproduksi, hasilnya didapatkan persediaan awal barang jadi yaitu 56.276. Penjualan barang dalam unit pada triwulan pertama 36.663 rupiah dan di persediaan akhir barang jadi diambil dari persediaan awal barang jadi 56.276 rupiah. Dijumlahkan didapat jumlah barang jadi yang dibutuhkan 91.939 dikurang dengan jumlah barang jadi yang akan diproduksi didapatkan persediaan awal barang jadi yaitu 35.000. Kemudian untuk anggaran biaya produksi. Pada anggaran produksi yang tadi kita sudah dapatkan yaitu jumlah barang jadi yang akan diproduksi itu hasilnya 227.755. Kita masukkan ke sini jumlah produksi barang jadi 227.755. Nah, kemudian untuk standar kebutuhan bahan baku per unit. Pada soal sudah diketahui untuk kain yaitu 2 meter, untuk benang 1 gulung dan kancing ada 7 buah. Kemudian untuk jumlah kebutuhan bahan baku produksi itu didapatkan dari jumlah produksi barang jadi dikalikan dengan standar kebutuhan bahan baku per unit. Hasilnya di sini 1
Seperti yang kain 227.755 dikali dengan 2 meter, hasilnya 455.500 rupiah. Kemudian benang 227.755 hasilnya dikali 1. Terus kancing 227.755 dikali 7 sama dengan 1.594.285. Harga bahan baku per unit sudah diketahui di soal. Untuk kain 50.000, benang 17.000, dan kancing 20.000. Nah, untuk total biaya bahan baku produksi, ini didapatkan dari jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi dikali dengan harga bahan baku per unit. Seperti kain untuk kain 455.510 dikali dengan 50.000, hasilnya 22.775.500 rupiah. Untuk benang 227.755 dikali 17.000, hasilnya 3.871.835. Dan untuk kancing 1.594.285 dikali dengan 20.000, hasilnya 31.885.700 rupiah. Kemudian untuk anggaran tenaga kerja langsung pada tahun 2019, Departemen Pemotongan di sini sudah diketahui jumlah produksinya 227.755. Standar penggunaan jam kerja langsung sudah diketahui pada soal. Untuk Departemen Pemotongan 0,4 jam. Jumlah jam tenaga kerja langsung ini didapatkan dari 227.755 dikalikan dengan 0,4, hasilnya 91.102 rupiah. Upah per jam sudah diketahui pada soal, upahnya adalah 4.000 per jam. Nah, anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk Departemen Pemotongan ini didapatkan dari jumlah jam tenaga kerja langsung dikali dengan upah per jam, hasilnya 364.408 rupiah. Untuk selanjutnya, Untuk Departemen Penjahitan, jumlah produksinya diketahui 227.755. Pada soal diketahui standar jam tenaga kerja langsungnya yaitu 0,5 jam. Jumlah tenaga kerja langsung didapatkan dari 227.755 dikalikan dengan 0,5, hasilnya adalah 113.878. Pada soal sudah diketahui upah per jamnya untuk Departemen Penjahitan yaitu 5.500 per jam. Anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Penjahitan didapatkan dari jumlah jam tenaga kerja langsung dikali upah per jam 113.878 dikali dengan 5.500, hasilnya 626.326.250 rupiah. Kemudian selanjutnya untuk Departemen Pengemasan diketahui jumlah produksinya 227.755. Standar penggunaan jam kerja langsung diketahui 0,6. Untuk jumlah jam tenaga kerja langsung didapatkan dari jumlah produksi dikali dengan standar penggunaan jam kerja langsung. Hasilnya didapatkan, kemudian upah per jamnya diketahui pada soal yaitu 3.500 per jam. Anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Pengemasan didapatkan dari jumlah jam tenaga kerja langsung dikalikan dengan upah per jam, didapatkan hasilnya 478.285.500. Total biaya tenaga kerja langsung didapatkan dari semua penjumlahan anggaran biaya tenaga kerja langsung dari Departemen Pemotongan, Penjahitan, dan Pengemasan. Hasilnya adalah 1.469.019.750 rupiah. Untuk selanjutnya, anggaran biaya overhead. Anggaran biaya overhead. Yang pertama, biaya gaji supervisor. Pada soal sudah diketahui, gaji penyelia pabrik yaitu 145 juta. Untuk Departemen untuk Departemen Pemotongan 25%. Jadi 145 juta dikali dengan 25% didapatkan 36.250.000 rupiah. Untuk biaya penyusutan bangunan didapatkan 11 juta. 11 juta ini didapatkan dari soal yaitu 55 juta dikali dengan 20% untuk Departemen Pemotongan, yaitu hasilnya didapatkan 11 juta rupiah. Untuk biaya penyusutan mesin di sini 60 juta. Pada soal diketahui ada 60 juta. Biaya perawatan mesin di sini
Untuk departemen pemotongan diketahui nilai mesinnya 15 juta dibagi dengan 70 juta. 70 juta ini didapatkan dari penjumlahan departemen pemotongan, nilai mesin departemen pemotongan ditambahkan nilai mesin departemen jahit ditambahkan nilai mesin departemen kemas. Jadi hasilnya 70 juta. Dikali 6 juta didapatkan dari nilai perawatan mesin. Jadi hasilnya adalah Rp1.285.714. Untuk biaya asuransi didapatkan dari yang 200 meter didapatkan dari luas ruangan pabrik departemen pemotongan. 5.000 ini didapatkan dari penjumlahan luas ruangan pabrik departemen pemotongan ditambah luas ruangan pabrik departemen jahit ditambahkan luas ruangan pabrik departemen kemas. Hasilnya 5.000 dikali dengan 15 juta. 15 juta didapatkan dari asuransi pabrik. Jadi hasilnya adalah 600.000. Kemudian dari total semua ini dijumlahkan hasilnya didapatkan total biaya departemen pemotongan yaitu Rp109.135.714. Selanjutnya departemen penjahitan. Diketahui di sini kan tadi untuk departemen potong 25%, sisanya dibagi rata 2 departemen. Jadi 100% dikurang 25% yaitu 75%. Nah, dari 75% itu dikalikan dengan 145 juta. Dari 145 juta itu hasilnya dibagi 2 untuk 2 departemen yaitu departemen penjahitan dan pengemasan. Jadi kita dapatkan di sini untuk departemen penjahitan biaya gaji supervisornya Rp53.375.000. Untuk biaya penyusutan bangunan diketahui di sini 35% untuk departemen penjahitan. Jadi 55 juta dikali dengan 35% hasilnya Rp19.250.000. Kemudian untuk biaya penyusutan mesin. Biaya penyusutan mesin diketahui pada soal biaya penyusutan mesinnya adalah Rp120 juta untuk biaya penyusutan mesin penjahitan. Untuk biaya perawatan mesin didapatkan dari ini 20 juta nilai mesinnya untuk departemen jahit, terus dibagi dengan jumlah nilai mesin dari semua departemen yaitu 70 juta, dikalikan dengan 6 juta untuk nilai perawatan mesin. Didapatkan hasilnya Rp1.714.286. Untuk biaya asuransi, di sini diketahui dalam soal luas ruangan pabriknya yaitu 1000 meter. Jadi 1000 dibagi dengan luas ruangan pabrik semua departemen yaitu 5.000 dikali dengan 15 juta yaitu asuransi pabrik didapatkan 3 juta rupiah. Selanjutnya total biaya departemen penjahitan didapatkan dari penjumlahan semua total dari departemen penjahitan didapatkan Rp198.339.286. Selanjutnya untuk departemen pengemasan, biaya gaji supervisornya ini didapatkan tadi dari yang hasil dari 75% dikali 145 juta dibagi 2, hasilnya Rp54.375. Biaya penyusutan bangunannya diketahui dalam soal 20% untuk departemen potong, 35% untuk departemen penjahitan, dan sisanya yaitu 45% untuk departemen pengemasan. Jadi 45% dikali dengan 55 juta, hasilnya Rp24.750.000. Untuk biaya penyusutan mesin diketahui dalam soal yaitu untuk penyusutan mesin kemas yaitu 75 juta. Untuk biaya perawatan mesin diketahui biaya perawatan mesin yaitu diketahui 35 juta untuk departemen kemas dibagi dengan jumlah nilai mesin semua departemen 70 juta dikali dengan 6 juta didapatkan dari nilai perawatan mesin didapatkan 3 juta. Untuk biaya asuransi diketahui dalam soal biaya asuransinya didapatkan dari luas ruangan pabriknya untuk departemen kemas yaitu 3.800 dibagi dengan semua jumlah luas ruangan pabrik semua departemen yaitu 70 juta dikali dengan biaya perawatan mesin yaitu 6 juta.
total biaya asuransinya yaitu didapatkan dari 3.800 didapatkan dari luas ruangan pabrik departemen kemas, dibagi dengan luas ruangan pabrik semua departemen dikali dengan 15 juta didapatkan dari biaya asuransi pabrik. Kemudian hasilnya adalah 11.400.000 rupiah. Total biaya departemen pengemasan didapatkan dari jumlah semua ini, hasilnya 168.525.000 rupiah. Untuk di total biaya overhead pabrik didapatkan dari semua jumlah total biaya departemen, didapatkan hasil 476 juta rupiah. Selanjutnya anggaran biaya produksi PT MyStyle tahun 2019. Biaya bahan baku kain didapatkan tadi di atas ini. Nah, untuk biaya bahan baku kain kita sudah ketahui dari atas tadi sini. Untuk biaya bahan baku untuk kain 22.775.500 rupiah. Kita isi di sini. Untuk benang kita lihat lagi 3.871.835 rupiah. Selanjutnya untuk kancing 31.885.700 rupiah. Nah, kita dapatkan di sini. Selanjutnya kita jumlahkan, didapatkan hasil 58.533.035 rupiah. Untuk biaya tenaga kerja langsung untuk departemen pemotongan kita dapatkan di atas ini 364.408.000 diketahui di sini. Untuk departemen penjahitan kita lihat lagi 626.326.250 rupiah. Ini, dan untuk pengemasan kita lihat apakah sama, 478.285.500 rupiah. Nah, dari semua ini kita jumlahkan didapatkan hasil 1.469.750 rupiah. Selanjutnya untuk biaya overhead pabrik departemen pemotongan kita lihat di sini 109.135.714 rupiah. Untuk departemen penjahitan diketahui 198.339.286 rupiah, dan untuk departemen pengemasan 168.525.000. Dan dijumlahkan hasilnya ini dijumlahkan di sini hasilnya 476 juta. Nah, untuk total biaya tahun 2019 didapatkan 60.478.054.750.000. Saya rasa itu saja dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.